Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Aini di Moldova. Bagaimana kabarnya di sana? Setelah kemarin semua membeku menjadi es, hari ini sudah mencair dan kondisi berangin. Seperti biasa, kegiatanku di pagi hari adalah mengantar anak aku yang paling kecil ke TK berangkat jam 8 pagi menggunakan bus dengan jarak tempuh 8 menit kurang lebih dari halte bus dekat rumah. Bisa dilihat kondisi saat ini sudah mulai terlihat berbeda. Sekarang sudah memasuki winter, dingin dan berangin, tetapi salju belum juga datang. Sebelum menuju ke TK, aku harus mampir dulu ke kantor pos untuk membayar biaya makan saat anak aku berada di TK. Anak aku masuk sekitar 8 hari pada bulan Oktober dan biayanya sekitar Rp90.000 jika kita rupiahkan. Dan ini harus dibayar di kantor pos, tidak bisa online ya, karena sistem peronlinean di Moldova itu belum hadir. Ini kita sudah datang ke TK ya. Aku lihat dulu sebentar kegiatan anak-anak di sini, ada yang mewarnai. Bahkan di sini juga ada yang sudah besar ya usianya. Ini tuh grup mix atau grup kecil, tapi di sini berisi usia dari 2 sampai 3 tahun mungkin ya. Karena memang satu orang ini yang sudah bisa mewarnai dengan sangat baik, dengan sangat rapi, dan memang usianya itu sudah mau hampir 3 tahun. Jadi sudah bisa menata dengan baik. Colorare della găina. Della găina. Bine? Da găinuța rosie. Nu eu. Așa. Wow. Hai tu tăt. Wow. Oh, asta umbrella, da? Wow. Hai tu. Ah. Oh. Asta colorace aici. Wah, asta frumos. Câți ani ai? 3 ani. Oh. Katanya ini 3 tahun, pantas ya, menggambarnya sudah bagus. Lihat Bendis. Sekarang saatnya kita pulang ke rumah ya teman-teman. Jadi anak-anak di sini bersekolah dari jam 8.30 sampai dengan jam 16:10. Nanti orang tua bisa menjemputnya ketika jam sekolah sudah selesai. Anak-anak juga di sini dapat jatah makan sebanyak 3 kali sehari dan juga ada snacknya. Nggak cuma bermain dan belajar untuk berkomunikasi, anak-anak juga ada jam tidur siang. Nanti pada jam 12-an anak-anak semua harus tidur siang, jadi diajarkan untuk disiplin waktu ya. Sekarang sambil pulang ke rumah, yuk kita keliling desa ke daerah yang belum pernah kita datangi. Yuk kita mulai jelajah kali ini. Hari ini aku habis nganterin anak, guys. Kondisi hari ini sangat-sangat dingin. Aku mau kasih lihat ke teman-teman. Kemarin itu beres ya, cuma hari ini karena anginnya sangat kencang tuh,
Jadi kayaknya mencair seperti itu ketiup angin. Kan tunjukin kalian lewat jalanan sini. Kalau misalnya gerasak gerusuk itu guys, aku mohon maaf. Karena memang kondisi mikrofon di dalam jaket ya. Kalau di luar itu nggak ada buat cantelannya. Oh kayaknya bisa nyantel di sini nih. Nanti aku perbaiki dulu deh. Nih ya, mikrofon sudah aku perbaiki. Kondisi saat ini seperti ini teman-teman. Dingin banget, anginnya itu angin kencang banget. Tapi untuk hari ini nggak begitu dingin dari kemarin ya, karena nggak membeku gitu. Kalau kemarin tangan aku aja sampai merah teman-teman. Kalau hari ini nggak. Kita belum pernah ke jalanan sini ya. Bisa dilihat teman-teman itu si kebun-kebun juga sudah diistirahatkan ya. Sudah pada digaliin. Sekarang posisi kita ada di belakang kecamatan kalau kita mah ya. Itu posisinya. Sini juga masih ada air pentena. Nah, ini museum desa yang waktu itu kita datangin ke sini. Si pohon anggur di sini sudah mengering ya. Lihat. Tadinya ini banyak anggurnya, tapi sekarang karena sudah winter sudah habis. Aku belum pernah ajak teman-teman ke jalan sini ya. Ini jalanan-jalanan kalau bukan yang pusat desa itu teman-teman, ya seperti ini jalanannya. Masih belum ada aspal gitu, hanya dikasih batu bebatuan kecil biar nanti orang-orang kalau misalnya jalan nggak becek. Untuk di desa sendiri karena nggak ada anak muda yang tinggal, hanya orang tua, jadi sepi banget. Apalagi ini jam-jam sekolah seperti ini, orang-orang biasanya nggak ada di rumah. Ini sebenarnya lokasi kita ini di belakang ini tuh kayak pasar desa gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa belum ada yang berjualan. Selama aku ada di sini teman-teman belum ada yang berjualan sama sekali di sini. Itu biasanya kita lewat jalan situ ya, bus-bus itu lewat jalan situ. Aku bisa aja sih tunjukin ke teman-teman untuk daerah-daerah situ, tapi kita lewat sini dulu. Nih. Kayaknya yang 0.5 deh ya. Sebentar. Kalau gini gimana nih? Kelihatan semua ya? Udah jauh. Nih, saudara aku nih. Salut. Nula lucru. Nula lucru. Ah. I work in Switzerland. Frumos acolo. Da, foarte. Dar sorry sunat pe tine nu I have răspund. a new No. account. Yes, changing, always changing. Sorry, told me. Where sorry? In Sweden, Sweden? Swedia. Oh. Yes. Coming now? Home? La anul nou. No. Okay. Da, da. Where you go now? I just filmed the city, the village, our village. To take sorry in drone. Yeah. Sorry, need to take drone. Yes. And then where is your house? Huh? My is on this side, before the school. Okay. Hi. La revedere. La revedere, zi bună. Sănătate, la fel. Kita lewat sini aja. Saudaraku ke sini nih. Ke belum sekolah katanya rumahnya. Masih tinggal sama orang tua juga sama. Karena memang kalau anak bungsu itu di sini kayak suami aku, kayak gitu teman-teman. Gimana ya kalau anak bungsu itu di sini dia diwariskan rumah. Diwariskan rumah itu untuk nanti ditempatin gitu. Kalau misalnya nggak ditempatin, nantinya kan nggak terurus gitu kalau misalnya sudah meninggal. Nih. Tuh kan ini aja saudara suami aku
kerja di luar negeri teman-teman. Kerjanya itu di Switzerland, di Swiss ya. Kondisi di sana juga masih besar ya, masih banyak sekali, desanya itu masih luas, masih ke atas sana. Dan kita belum semua jelajahi desa yang ada di Sarataveki ini teman-teman. Ketika musim dingin gini, orang-orang sudah mempersiapkan kayu-kayu untuk persediaan musim dingin nih, seperti ini ya. Kebetulan di rumah juga papa aku lagi gergajiin kayu teman-teman. Lihat, aku baru loh ke jalanan sini. Masih ini ya, masih village banget. Sekarang mah vibe-nya udah terlihat beda ya teman-teman. Kalau waktu kemarin-kemarin kan masih seperti di Indonesia gitu karena hijau-hijau. Sekarang mau semua sudah tinggal ranting. Ini benar-benar sepatu aku ledok. Tahu nggak ledok teman-teman? Jeblok. Kayak gini, apa ini nembus lewat sini ya? Lihat tuh. Di sana juga ada traktor yang sedang bekerja itu. Nih kalau ini sepertinya udah muda biasanya rumah ini nih, karena memang tamannya itu seperti dirawat gitu. Coba lewat sini, kita ada jalan nggak sih? Sebenarnya kemarin tuh aku mau bikin vlognya yang waktu beres gitu ya. Tapi teman-teman gak kuat, baru didiemin aja tangan aku sebentar di luar itu udah membeku. Kalau ke negara yang dingin kayak gini teman-teman sebenarnya gak butuh baju khusus, hanya butuh jaket yang good quality kayak gitu. Terus kalau misalnya perbedaan di Eropa Timur sama Eropa Barat itu, kalau di Eropa Barat kan dinginnya tuh nggak dingin kayak di sini, sedangkan di Eropa Timur dingin banget teman-teman. Sepertinya ada jalan ke situ deh. Apa kita mau lewat sini aja dan turun ke bawah, atau kita coba terus telusuri lagi ke sini? Terus teman-teman juga ada yang bertanya ya, kalau di sini itu karena musim dingin mandinya berapa minggu sekali? Kalau kita ukuran orang Indonesia seperti aku teman-teman ya, mandi itu ya tetap sehari tuh harus mandi gitu. Kalau mau pergi kita harus mandi gitu. Kalau misal nggak pergi ya mandi sekali. Sehari minimal itu sehari sekali mandi gitu. Kalau keluarga aku juga ya, mertua aku ya, karena kerja gitu, jadi mandi. Ada mandinya teman-teman. Enggak kayak orang-orang yang mandinya tuh seminggu sekali kayak gitu, enggak ya. Lihat nih, kita tuh seperti ada di dalam hutan gak sih? Mungkin kalau di negara lain aku nggak tahu bisa seminggu sekali mungkin mandinya atau gimana. Aku kurang paham ya. Kalau untuk kita sendiri sih di sini, aku ya termasuk orang Indonesia itu mandi setiap hari sekali minimal karena musim dingin di sini. Kalau musim panas, keluarga aku itu mandi terus karena memang panas banget. Panasnya itu kalau di Indonesia, kenapa orang-orang nggak pada jalan teman-teman? Karena panasnya itu di Indonesia tuh bikin keringet, jadi mereka nggak jalan gitu. Bahkan suami aku aja nggak suka jalan kalau misalnya di Indonesia karena berkeringat. Kalau di sini tuh panasnya panas kering gitu. Jadi kalau misalnya mereka jalan itu ya kering dan panas banget, nyengat. Jadi lebih banyak ke yang pada mandi. Dan juga di sini itu ada toilet yang namanya di luar rumah. Dan toilet itu airnya itu langsung dipanaskan oleh matahari gitu. Jadi cara hemat energi ya seperti itu.
Lihat semuanya sudah mulai tuh ya, diistirahatkan. Sampai rumah aku harus cuci sepatu nih. Sebenarnya kalau misalnya aku tunggu bus ya teman-teman, itu sekitar jam 9 baru sampai di rumah nanti, di halte bus yang di rumah ya. Kalau jalan kayak gini sambil nge-vlog boleh lah gitu, karena ini nggak dingin banget. Terus juga ada yang tanya kenapa sih, kan tadi ada saudaranya suami aku juga kerjanya di luar negeri ya. Terus ada yang tanya tuh si Teteh Metamorfosa kalau nggak salah, katanya kenapa nggak ikut sama suami aja ke luar negeri gitu. Perlu aku kasih tahu teman-teman, setiap konten aku selalu kasih tahu jangan pernah tergiur untuk tinggal di luar negeri di Eropa kecuali memang gaji kalian mencukupi gitu. Kayak misal suami aku itu, kenapa kita nggak bisa ikut sama suami aku? Selain izin tinggalnya yang rumit, karena kan suami aku mesti bawa anak, bawa istri, nggak cuma bawa istri loh. Kalau untuk yang ukurannya bawa istri aja gitu, bisa gitu, bisa aja bawa istri ke sana, sewa kos apartemen, studio gitu bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk ukuran family kayak aku gini, memang harus sewa rumah. Sedangkan sewa rumah itu sangat mahal sekali. Kayak sebenarnya kita sudah mencoba untuk pergi ke Belanda teman-teman. Buna di Miniaca, kita udah coba pergi ke Belanda ya waktu itu. Suami aku sudah tanya-tanya bagaimana izinnya, bagaimana ABC-nya. Tapi setelah cari-cari, cek harga sewa rumah itu sekitar 1.200 euro, itu belum termasuk utilities, belum termasuk bayar listrik, belum termasuk bayar yang lain-lain, sedangkan asuransi yang harus gitu. Itu bisa sampai ke 2.000, mungkin yang tuh angka 2.000. Dan bagaimana kita untuk makan gitu, untuk anak sekolah. Sedangkan kalau misal anak sekolah kayak kita ini, anaknya itu termasuknya harus sekolah ke internasional kan. Nggak bisa sekolah di government gitu, government punya. Jadi memang lebih mahal jatuhnya. Gitu teman-teman. Jadi itu yang menjadi pertimbangan, banyak banget pertimbangan. Mungkin aku juga bisa kerja gitu. Tapi kan enggak langsung ke sana langsung bisa kerja gitu. Enggak. Harus urus-urus anak dulu. Anak aku masih pada kecil-kecil. Seperti itu ya. Kalau misalnya yang mungkin suaminya asal dari sana, itu bisa. Sedangkan suami aku kan asalnya dari sini. Suami aku asalnya dari sini teman-teman. Nggak bisa dibawa ke sana. Akunya bukan nggak bisa ya, belum sanggup kita. Karena memang hidup itu sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan, seperti itu ya. Lihat jalanan sini, ini tuh jalan yang jarang sekali orang lalui. Aku juga baru sekali ini lewat jalanan sini. Wow. Untuk SD di sini juga sama gratis ya dari pemerintah. Tapi ada bayar-bayar seperti bayar iuran apa ya? Pokoknya ada deh bayar-bayar iuran tahunan kayak gitu. Kalau misalnya ada festival-festival kayak gitu. Kalau di sini itu sistem belajarnya tuh bukan yang kayak Indonesia gitu teman-teman. Jadi mereka Buna di Miniaca. Jadi mereka ada yang fokus ke bahasa Inggris kayak gitu. Tapi nggak semua fokus ke bahasa Inggris. Mungkin di kota ya. Di sini tuh fokusnya ke bahasa Rusia kayak gitu. Zaman dulu. Dan kebanyakan yang berdansa kayak gitu, dansa-dansa, nyanyi gitu. Bukan yang kebanyakan
Kayak kita kan kalau misal les juga, kita di Indonesia lesnya lebih ke matematika, bahasa Inggris, kayak gitu kan, bahasa Mandarin kan. Kalau di sini enggak teman-teman. Kalau di sini tuh lebih ke dansa, misal anak ambil les, menggambar, melukis, lebih ke hobi gitu. Bukan yang benar-benar ditekan. Tapi pas sekolah itu harus ditekan, harus bisa gitu. Bagaimana ya? Sedangkan itu enggak ada les khusus gitu. Misalnya untuk di sini sendiri orang-orang kesulitan untuk bahasa Romania. Karena memang Moldova itu bahasanya campuran. Campuran dari bahasa Romania sama bahasa Rusia gitu. Jadi ketika mereka sekolah itu bahasa Romania itu juga sama sulit untuk mereka, seperti itu teman-teman. Jadi harusnya sih menurut aku ya di les-lesin itu yang bahasa-bahasa seperti itu. Tapi enggak sih di sini. Lihat nih, aku mau kasih, kalian juga sudah lihat ya jalanannya seperti apa. Aduh, aku harus mencari jalan nih. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut aku sih lebih santai di Indonesia ya. Tapi nggak tahu ya kalau misal anak-anaknya kayak sekolah-sekolahnya di Panabur gitu. Itu nggak tahu deh santai atau enggak. Tapi kalau untuk ukuran negeri di sini sama negeri di Indonesia, wah di Indonesia santai banget kayaknya deh. Tapi memang waktu zaman aku sekolah nggak santai juga sih. Ini hidung aku sudah meler. Kita udah langsung aja ke sini, ke jalan. Oh ini nih. Oh memang orang ini orang sini ya. Aku pernah ditumpangin juga nih sama yang mobil ini teman-teman. Waktu aku jalan jemput anak. Oh memang rumahnya di sini. Nah, ini jalan rayanya teman-teman. Kita sekarang sudah ada di jalan raya. Tempat lalu lalang orang dan juga naik mobil. Nah, kalau misal hujan kayak gini, mereka becek jalanannya. Jadi memang harus terguyur hujan yang lebat baru bersih gitu. Aku sangat-sangat nantiin personal di sini. Ya. Tuh ada ibu-ibu lagi bekerja di ladang. Buna diminuaca. Ini bapak-bapak ini dia sedang menunggu bus sepertinya. Nih ke sana juga masih banyak jalanan ke sana. Gitu. Jalan aja deh karena tinggal sebentar lagi. Teman-teman bisa dengar nggak sih anginnya? Mungkin ini karena di mikrofon aku ada itunya angin ya. Buna di miniaca. Ada penahan angin jadi nggak kelihatan ya. Tapi ini kalau misal aku lepas bisa gegeberan, suara aku nggak terdengar. Berhubung ini nggak ada si daun-daun, jadi nggak bisa lihat segimana kencang anginnya ya. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Dan juga ada yang tanya kenapa anaknya jaraknya deket-deket. Kalau orang sini tuh gacor bikin anak teman-teman. Enggak, sebenarnya biar lebih capek sekaligus gitu. Capeknya biar sekaligus. Nanti kalau sudah ini kan tinggal stop gitu. Nanti kita tinggal fokus ngurusin anaknya gitu. Gedenya bareng, capeknya bareng gitu. Kalau misalnya nanti setelah 5 tahun capek,
anakan lagi gitu, misalnya bikin anak, setelah itu bikin anak lagi. Capek. Nanti kan kita itu ada fase yang namanya apa ya, flamingo fase gitu ya untuk mami gitu. Nanti itu akan lagi, tapi lebih baik sekaligus gitu. Jadi setelah itu kita akan bisa merawat diri kita kembali gitu, karena kan ibu juga butuh itu ya, butuh happy gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau di sini tuh ada yang anaknya sampai 5 tapi masih aja hamil teman-teman. Karena memang pemerintah juga ada bantuan gitu untuk anak di sini. Mereka kasih bantuan. Mereka kasih untuk susu, untuk pampers gitu setiap bulan. Ada ya. Kalau misalnya untuk negara Romania, tempat suami aku juga warga negara sana, itu anak-anak tuh dikasih sampai usia 18 tahun teman-teman. Setelah 18 tahun baru deh nanti nggak ada lagi bantuan-bantuan yang lain. Kalau di Moldova sendiri sampai 2 tahun aja. Paling nanti kalau misalnya ada ada urusan, bukan ada urusan, kalau misalnya nanti ada kado gitu dari presiden untuk kado Paskah atau apa, nanti presiden akan umumin dan uang itu langsung masuk ke rekening kita teman-teman. Tapi kalau misalnya anak berkebutuhan khusus itu seumur hidup ya, sampai dia besar juga masih ada bantuan itu, karena memang nggak bisa kerja kan, ada uang bantuannya. Kayaknya segini dulu videonya teman-teman. Aku mau nanti kita lanjut lagi di ujung sana, karena ini masih sangat jauh. Mungkin ada setengah jalan lagi seperti tadi. Nanti di ujung sana itu kita sudah masuk yang namanya warung ya, deket warung ya. Nanti kita akan coba lihat-lihat yang lain lagi next time, oke? Ada bapak-bapak tuh lagi mengendarai traktor ya. Lihat nih. Kalau teman-teman gimana? Misalnya ada mungkin yang tinggal di luar negeri gitu, bisa share bagaimana. Tapi kalau misalnya yang survive dua-duanya tuh suami istri, teman-teman bisa punya rumah kayak gitu. Ini ya keadaan situasi desa di sini. Ini bapak ini nih lagi bawa ini. Ini juga jalan ke sana masih tanah. Kalau ada rumah-rumah kayak gini nih mempertahankan si tradisionalnya ya. Zaman dahulu ini masih yang namanya yang pakai asbes kayak gini teman-teman. Kalau sekarang sudah dilarang ya. Paling kalau misalnya yang rumahnya direnov itu pakai yang kayak gini nih. Bus sudah lewat, ada di belakang nih. Aku mau kasih lihat ke teman-teman. Si pohon ini itu ada yang namanya nih, sudah ada bentil-bentilnya gini nih. Nggak kelihatan ya,
Aduh, nggak kelihatan, Nih, sudah ada bentil-bentil kayak gini, teman-teman. Itu karena panas sebelumnya. Dan nanti itu akan meletek, akan mekar pada saat spring, menjadi bunga. Nih, kalau kayak rumah ini, itu udah direnovasi. Ini juga udah rumah-rumah baru, tipe baru ya. Bisa kelihatan. Ini juga mau ke renovasi juga kayaknya nih, kasih balok-balokin, beli material ya. Apalagi ini kayaknya rumah baru banget karena memang rumah itu ada yang namanya panel surya kayak gini. Bisa ya, solar panel ya di atas sana. Dan ini dia magazin, teman-teman, toko. Yang ini nih, toko. Kita sudah sampai di toko dan aku harus buru-buru pulang. Anak aku tadi yang cowok masih tidur. Kalau ini nih rumah nggak tahu terbengkalai rumah besar ini, teman-teman. Yang ini sudah lama banget tapi nggak selesai-selesaiin. Nih yang ini nih. Yang ini ya nggak diselesai-selesaiin. Oke deh, teman-teman. Thank you ya teman-teman sudah ngikutin perjalanan pulang aku dari TK ke rumah. Itu rumah aku sudah terlihat di ujung sana. Dan tetap hangat walaupun musim sudah sangat dingin. Bye-bye.